Saat semua mata tertuju pada undian berat, Putri Kusumawardhani justru menantang takdir di All England dan membuka peluang kejutan terbesar Indonesia. Atmosfer All England 2026 langsung panas, karena Putri Kusumawardhani mendapat lawan pembuka yang tidak memberi ruang aman sejak rally pertama. Benar, Mia Blichfeld bukan nama biasa di panggung besar, dan rekor pertemuan justru membuat tekanan awal mengarah ke kubu Indonesia. Di atas kertas, Putri tertinggal dengan catatan 1:2. Jadi duel ini bukan sekedar laga perdana, melainkan ujian mental yang brutal. Yang menarik, Putri datang dengan kabar kondisi tubuh prima, adaptasi cuaca Eropa membaik, dan ritme latihan terakhir terlihat lebih rapi. Pernyataan dari Milton Keynes memberi sinyal penting. Fokusnya bukan alasan, melainkan kesiapan bertarung penuh dalam turnamen level Super 1000. Tapi publik tetap bertanya, apakah kesiapan itu cukup untuk membalik narasi setelah kekalahan di final Halo Open yang menyisakan luka? Kekalahan rubber game itu masih segar, ritme sempat melonjak lalu jatuh, dan momen seperti itulah yang sering menghantui laga pembuka. Disinilah pertandingan melawan Mia jadi titik pembuktian, karena kemenangan akan mengubah tekanan menjadi bahan bakar menuju babak berikutnya. Jika lolos, lawan berikutnya menunggu dari duel Kirsty Gilmour kontra Kim Gaan. Keduanya punya gaya main yang merepotkan. Artinya, Putri tidak bisa menang setengah hati. Ia perlu menang dengan pola yang memberi pesan keras ke semua pesaing. Kata kunci malam ini jelas, Putri Kusumawardhani harus berani menyerang lebih dulu, bukan menunggu tempo lawan terbentuk sempurna. Karena saat Mia menemukan ritme, rally bisa memanjang tanpa ampun, dan kesalahan kecil langsung berubah jadi selisih poin berbahaya. Menariknya, Putri pernah menunjukkan ledakan permainan saat percaya diri, terutama ketika netting agresifnya mulai memaksa lawan mengangkat shuttle terlalu tinggi. Itu peluang emas, sebab serangan pertama yang tajam bisa menekan psikologi lawan, apalagi di babak 32 besar. Sekarang kita geser ke sektor putra. Alwi Farhan juga mendapatkan undian yang sama pelik, bahkan sejak langkah pertama di Birmingham. Ia akan menghadapi Ayush Shetty, rival level junior yang sudah saling membaca pola. Jadi duel ini pasti syarat adu kecerdikan. Secara rekor, Alwi unggul tipis 3/2 dalam 5 pertemuan. Dan kemenangan terakhir di Indonesia Masters cukup meyakinkan. Menang lurus dengan skor meyakinkan memang memberi modal psikologis. Tetapi panggung All England selalu menghapus cerita lama dalam sekejap. Benar, transisi dari level junior ke elite senior menuntut stabilitas, bukan hanya keberanian. Dan Alwi harus membuktikan keduanya sekaligus. Kalau lolos, ancamannya langsung berat lagi. Karena pemenang derby Taiwan antara Chou Tien-chen dan Chi Yujen sudah menunggu. Chou dikenal sangat berpengalaman membaca momentum, sedangkan Chi Yujen mewakili energi muda yang bisa mengejutkan kapan saja. Jadi jalur Alwi juga penuh ranjau, dan setiap game pembuka akan menentukan apakah ia bisa menjaga kontrol emosi. Kembali ke Putri, sorotan publik Indonesia paling besar memang tertuju padanya, karena status unggulan dan peluang melaju cukup terbuka. Namun status unggulan kadang jadi jebakan, karena ekspektasi tinggi membuat setiap rally terasa lebih berat daripada yang terlihat. Itulah kenapa narasi duel ini menarik. Putri tidak hanya melawan Mia Blichfeld, tetapi juga melawan bayang-bayang statistik lama. Statistik bisa menekan, tapi juga bisa dipatahkan kalau strategi servis, transisi bertahan, dan keberanian menutup poin dijalankan disiplin. Penonton Indonesia menunggu satu hal sederhana, lihat Putri bermain lepas, tajam, dan berani mengunci laga sebelum lawan bangkit. Sementara untuk Alwi, publik ingin bukti bahwa gelar juara dunia junior bukan memori, melainkan fondasi untuk naik kelas. All England 2026 akhirnya menjadi panggung kembar. Satu cerita tentang pembalasan, satu cerita tentang pembuktian masa depan. Dan keduanya sama-sama dimulai dari babak perdana yang tidak ramah, penuh lawan berbahaya, serta margin kesalahan yang sangat tipis. Bila Putri menaklukkan Mia, gema kemenangan itu bisa mengangkat kepercayaan diri seluruh tim Indonesia sejak hari pertama turnamen. Bila Alwi menyingkirkan Ayush, pesan yang keluar jelas, generasi baru Indonesia siap bertarung di panggung paling prestisius. Kita juga tak boleh lupa faktor arena. Utilita arena Birmingham sering menghadirkan tekanan atmosfer yang membuat pemain muda cepat goyah. Karena itu manajemen poin awal jadi krusial. Siapa yang unggul lebih dulu biasanya mengendalikan ritme pertandingan sampai akhir. Jadi jangan berkedip. Duel Putri Kusumawardhani kontra Mia Blichfeld bisa jadi salah satu laga pembuka paling menentukan pekan ini. Dan duel Alwi Farhan melawan Ayush Shetty berpotensi jadi cerita kejutan yang mengubah peta persaingan tunggal putra Indonesia. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live. Siapa sangka,
Duel senegara yang nyaris membalikan segalanya justru melahirkan juara baru Indonesia dan membuka drama besar menuju musim berikutnya. Sorotan Singapore International Challenge 2026 langsung memanas saat Taufik Aderia dan Daniel Edgar Marvino menantang rekan senegara di final yang penuh tekanan. Lawannya bukan pasangan sembarangan, Yeremia Erik Yoce Yakub Rambitan dan Patra Harapan Rindo dari Pelatnas Cipayung. Jadi duel ini seperti perebutan harga diri di panggung internasional. Dari poin awal terlihat ritme cepat. Kedua kubu saling menekan di depan net. Namun Taufik dan Daniel lebih tenang menutup game pembuka 21-19. Ketegangan naik pada game kedua. Rally panjang memaksa stamina diuji. Lalu momen krusial datang ketika pasangan muda itu berani mengambil resiko dan mengunci 24-22. Kemenangan 2 game langsung ini terasa sangat mahal karena menjadi satu-satunya gelar Indonesia di turnamen saat sektor lain justru harus menelan hasil runner-up. Itu sebabnya kemenangan Taufik dan Daniel bukan sekedar angka di papan skor, melainkan penentu suasana akhir kontingen Indonesia sepanjang pekan kompetisi di Singapura. Di sektor tunggal putri, Komang Ayu Cahyadewi gagal mengangkat trofi setelah ditahan habis oleh Go Jinwei lewat skor identik yang sulit diterima. Komang kalah 11-21, lalu 11-21, menandakan kontrol permainan benar-benar berada di tangan Go sejak awal sampai akhir. Kekalahan itu semakin terasa pedih karena Komang sedang membawa misi pembuktian besar setelah mundur dari Pelatnas Cipayung, sehingga final ini seharusnya jadi titik balik. Sebaliknya, Go Jinwei memanfaatkan momen ini untuk mengakhiri penantian panjangnya, seolah mengirim pesan bahwa pengalaman juara junior dulu belum sepenuhnya padam. Di tunggal putra, Bismo Raya Oktora sempat membuka laga dengan sangat meyakinkan, menang telak pada game pertama dan membuat penonton yakin gelar tinggal selangkah. Namun skenario berubah tajam. Zin Yingwu dari Taiwan memaksa rubber game, lalu menutup kebangkitan dengan konsistensi pukulan yang membuat Bismo kehilangan momentum di fase akhir. Hasil akhirnya, Indonesia mengunci 1 gelar dan 3 runner-up. Tetap cukup untuk menempatkan Merah Putih sebagai juara umum Singapore International Challenge 2026. Secara kolektif, ini menunjukkan kedalaman tim masih kuat, tapi final juga menegaskan bahwa setiap sektor harus memperbaiki ketenangan saat menghadapi perubahan momentum yang brutal. Dari semua cerita, nama Taufik dan Daniel paling menyala karena mereka menang bukan lewat keberuntungan, melainkan lewat disiplin pola main dan keputusan cepat di poin genting. Mereka rajin menekan servis ketiga, memotong alur rally, lalu memaksa lawan mengangkat bola pendek yang langsung dihukum dengan penyelesaian sederhana namun efektif. Kunci lain ada pada ketahanan emosi, sebab saat skor mepet mereka tidak panik mengejar pukulan spektakuler, tetapi memilih tembakan aman yang menjaga kontrol pertandingan. Mental seperti itu jarang muncul pada pasangan muda jika jam terbang belum matang. Jadi kemenangan ini memberi sinyal proses regenerasi Indonesia berjalan lebih cepat. Menariknya, final antar sesama Indonesia membuat persaingan internal terlihat sehat, karena kualitas latihan dan atmosfer kompetitif di dalam negeri terbukti menyiapkan pemain untuk laga keras. Saat rekan sendiri dipaksa bermain sampai batas terakhir, yang lahir bukan hanya pemenang turnamen, tetapi juga fondasi mental yang bisa dipakai di level lebih tinggi. Kini pertanyaan publik sederhana. Apakah Taufik dan Daniel mampu menjaga grafik setelah sorotan media membesar, atau justru terseret tekanan baru pada turnamen berikutnya? Jawaban awalnya positif, karena pola kemenangan mereka jelas terbaca, berani mengambil inisiatif lebih cepat, disiplin rotasi depan belakang, dan jarang memberi poin gratis. Di sisi lain, evaluasi Komang dan Bismo tetap penting, terutama pada kemampuan memutus ritme lawan ketika pertandingan mulai bergeser dari rencana awal. Final sering dimenangkan oleh pemain yang paling cepat beradaptasi, bukan yang paling dominan di awal, dan pelajaran itu terlihat gamblang dari dua partai tunggal. Untuk penggemar bulu tangkis, hari ini memberi 2 pesan sekaligus. Kita punya juara baru yang menjanjikan, tetapi pekerjaan rumah tim nasional belum selesai. Jika sektor lain merapikan konsistensi, kombinasi talenta muda dan pengalaman senior bisa membuat Indonesia lebih siap menatap kalender padat setelah Singapore International Challenge 2026. Yang pasti, momen puncak hari ini milik Taufik dan Daniel. 2 nama yang berhasil mengubah laga panas antar kompatriot menjadi deklarasi keberanian di panggung internasional. Mereka datang tanpa banyak sorotan, lalu pulang membawa trofi paling menentukan, dan itu cukup untuk membuat peta persaingan ganda putra Indonesia berubah mulai sekarang. Jadi, ketika orang membahas turnamen ini, mereka tidak hanya mengingat skor, tetapi juga bagaimana pasangan muda itu menolak runtuh saat tekanan paling keras menghantam.